DuPont the Ligonnès. Uish. DuPont. Hai semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Sedang balik lagi sama kalian, dan hari ini kita bakal langsung get into it deh kayaknya. Kalian seperti lihat ini ada Burger King di depan kita. Gue pengen cepet-cepet mulai, soalnya cerita hari ini tuh bener-bener bikin pusing, bener-bener gimana ya, bikin pengen memecahkan kasus ini karena ini kasusnya belum terpecahkan. Tapi sebelum kita mulai cerita kisah kriminal hari ini, di depan kita ada Burger King, dan ini kita beli Whopper. Dan ini juga ada Rebel Whopper. So this one and this one ini sama-sama Whopper, tapi yang ini bukan daging bohongan. Isinya apa? Ya nggak tahu. Pokoknya plant based gitu. Terus habis itu ini juga ada Junior, I think veggie burger. Let's have a look. Ada some chicken nuggets too, some fries, and also some chicken fries up here. And gue udah lapar. Oh, dan ada sambal 2 belibis kesukaan di bawah sini. Oke, sekarang gue pengen banget nyobain yang Rebel Whopper-nya sih, yang bukan daging. Cobain dulu, nanti gue oper dulu. Nah, nanti kita cobain apa bedanya Whopper yang biasa sama Whopper yang bohongan. Enak? Very good. Nggak kerasa kayak bohongan. Iya? Kayak daging? Very good. Enak kayak daging. Ini Whopper yang beneran. Yang itu lebih smoky gitu rasanya, tapi nggak kerasa kayak bukan daging. Maksudnya kerasa beneran gitu loh. Kayak daging bener ya? It's so good. Very good. Here. If you want some. Very good. Lagi makan lagi, mana? Very good. Mana? Wow. Mungkin favoritku deh ini sekarang. Ya? Ini sih enak. Ada bau asap. Very good. Good job, BK. Chicken friesnya? Wow. 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 Very good. Sayur doang isinya. Ceritanya mau sehat, tapi gue pengen nyobain aja. Ada onion ringnya dalamnya. Wow. Very good. Seandainya mereka banyak dikasih picklesnya. Siapa yang pada suka pickles? I love it. Oke, cerita hari ini tentang kasus DuPont the Ligonnès family. Gue nggak bisa ngomong Prancis, jadi gue juga tahu ini cara pronunciation-nya bener atau enggak. Tapi DuPont the Ligonnès family. Dan bagi kalian yang udah punya Netflix, kalian pasti tahu tentang cerita ini. Soalnya di Netflix sekarang lagi trending banget, dan nama yang serialnya mereka bukan serial sih, satu episodenya mereka ini namanya House of Terror. Dan kasus ini benar-benar bikin semua orang tuh pada penasaran, walaupun kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu ya, kejadiannya di 2011. Tapi selama 2011, even sampai sekarang, masih banyak orang yang mencoba untuk mengungkap sebenarnya nih
yang pelakunya siapa gitu, apakah benar tersangka utamanya ini yang sebenarnya yang jahatnya. Jadi bakal gue ceritain dulu ceritanya tentang si Dupont de Ligonnès family ini, dan setelah itu gue bakal cerita tentang semua teori-teorinya gitu lah. Oke. Dan kalian bisa decide mana yang sebenarnya benar gitu loh, soalnya bener-bener kebingungin banget, banyak banget kayak belok-beloknya. Jadi sedikit latar belakang dari si Dupont de Ligonnès family ini. Jadi si papinya namanya Xavier, terus habis itu istrinya namanya Agnes, terus habis itu mereka punya anak ada 4 biji. 4 biji. Bukan 4 biji ya? 4 anak. Iya, 4. Kalau 4 biji cowok semua. 2 cowok. Jadi anaknya ini ada Arthur, Thomas, and Benoit. I can't say his name, soalnya susah nama Perancis. Anyway. Jadi satu cewek. Satu cewek yang ketiga, anak ketiga. Namanya Anne, gitu. Nah, si Arthur ini sebenarnya bukan anak kandungnya si Xavier. Jadi Xavier sama si Agnes ini waktu muda mereka pacaran, terus habis itu pas lagi si Xaviernya pergi lagi putus lah, they were on a break, lagi putus, terus habis itu si Agnesnya dia hamil sama cowok lain, dan cowok lainnya ini meninggalkan dia, terus habis itu dia lagi hamil sama si cowok lain ini, dan akhirnya lahirlah si Arthur. Okay. Tapi sama si Xaviernya dianggapnya sebagai anak sendiri gitu loh, jadinya ya udah gue rangkul dan gue jadiin sebagai anak gue sendiri. Nah si Arthurnya ini pada tahun 2011 ini dia umurnya sudah 20 tahun. Jadi dia udah lagi di college, terus habis itu dia udah kerja di tempat pizza gitu. Nah, terus apa yang terjadi pada tahun 2011 itu? Pada tanggal 1 April, si Arthurnya ini mestinya dia gajian, dia kerjakan di tempat kayak pizza gitu. Dan biasanya setiap awal bulan dia selalu dapat gaji, dan selalu dia datang ke tokonya untuk ambil gajinya. Tapi bosnya menyadari bahwa hari itu kok dia nggak datang. Kok aneh banget. Oke. Itu pertama tanda-tanda yang aneh terjadi pada keluarga ini gitu. Pada tanggal 2 April, Xavier, si papinya ini, dia beli jeruk nipis banyak banget, ada 10 kilo per kantong. Jadi dia beli 4 kantong, ada 10 kilo per kantongnya. Jadi ada 40 kilo dia beli. Okay. Kenapa gue bilang hal ini? Nanti kalian coba ingat dulu, nanti gue bakal bilang kenapa dia beli jeruk nipis ini tuh bener-bener penting di cerita ini. Okay. Itu 2 April. Tanggal 3 April. 3 April si Agnes ini kelihatan sama tetangganya, dan kata tetangganya ini terakhir kalinya dia pernah melihat si Agnes pada tanggal 3 April itu. Okay. Dan pada malamnya si Xavier, Agnes, dan 3 anaknya, cuma 3 ya, mereka makan di restoran malam itu. Jadi banyak yang lihat bahwa mereka semua berlima pergi. Tapi yang satu kemana? Nggak tahu. Oke. Right? Terus habis itu malam itu juga si Xavier telepon ke saudaranya, dia punya saudara ada di kota lain. Terus habis itu dia cuma cerita aja, semuanya kelihatannya normal gitu loh. Dia cerita tentang harinya, bagaimana dia makan sama keluarganya, dan ya semuanya normal. Keesokan harinya si Anne dan si Benoit nggak masuk sekolah. Okay. Tiba-tiba hilang, nggak dapat kabar, teman-temannya pada khawatir, kemana nih mereka? Pada malam itu juga si Xavier makan cuma berdua doang, dia sama si Thomas. Oke. Alright. Jadi untuk nge-recap ya, yang pertama kali kelihatannya hilang itu Arthur, itu anak pertamanya. Iya. Ya. Terus habis itu mereka semua makan sekeluarga berlima tanpa si Arthur. Terus habis itu keesokan harinya 2 siblingsnya Anne sama Benoit dia nggak masuk sekolah, hilang. Dan katanya maminya juga hilang pada hari itu, hari terakhir di mana dia kelihatan. Jadi kayak satu demi satu hilang. Jadi tinggal satu lagi kan, tinggal si Thomas. Jadi malam itu dia makan sama Thomas doang. Dan katanya menurut orang-orang yang melihat di situ, mereka berdua sama sekali kayak nggak ngomong gitu, duduknya barengan tapi kayak nggak ngomong. Dan si Thomas kelihatannya kayak agak sakit gitu loh. Oke. Dan akhirnya mereka pulang. Tanggal 5 April, ada orang yang datang ke rumahnya mereka. Mereka ternyata keluarga ini punya utang. Dan orang yang minta ambil utangnya ini, dia datang ke rumah, ketok-ketok, tapi nggak ada yang buka. Oke.
Nah, pada saat Minggu itu juga mereka punya anjing Labrador 2 biji. 2 ekor, semuanya biji. Dan tetangga-tetangganya pada denger kok mereka merongrong, bukan? Eh, 2 malam berturut-turut. Terus habis itu nggak kedengeran. Oke. Mysterious. Tanggal 6 April, pacarnya si Arthur, anak yang pertama, pada nyariin dong, ini cowok gue kemana gitu. Iya. Jadi dia datang ke rumah, terus dia ketok-ketok, terus katanya dia lihat ada lampu nyala di lantai pertama rumahnya mereka, tapi nggak ada yang buka. Terus habis itu juga anjingnya ini nggak menggonggong. Biasanya kalau ada yang ketok pintu mereka selalu menggonggong, tapi nggak ada. Keesokan harinya tanggal 7, tetangga-tetangganya pada lihat si Xavier ini mindahin barang, tas-tas gede gitu ke dalam mobilnya dia, terus dia pergi. Berkali-kali bolak-balik. Oh. Oke. Oke. Tanggal 11 April, si sekolahnya si Anne sama Benoit tiba-tiba dapat surat dari si Xavier bilangnya bahwa oke, mereka nggak bakalan masuk sekolah lagi, soalnya mereka semua kita satu keluarga bakal pindah ke Australia. Oke. Dan kerjaannya si Agnes ini juga kerja di sekolah. Kerjaannya si Agnes tiba-tiba dapat surat, nggak ditanda tangan lah pokoknya, untuk pengunduran diri. Katanya Agnes agak sakit, terus habis itu dia juga bakal pindah, jadi dia langsung mengundurkan diri. Headmasternya, prinsipalnya coba telepon si Agnes dan nggak bisa dikontak. Jadi nggak ada nggak ada bu, tiba-tiba cuma dapat surat doang, habis itu udah. Oke. Pada hari yang sama juga, 11 April itu, keluarganya si Xavier dapat surat, diketik nggak ditanda tangan, bilang bahwa hey, gue bakalan sama keluarga gue bakalan pergi, bakal hilang, dan selama beberapa tahun kalian nggak bisa kontak kita. Soalnya gue ini tuh agen DEA katanya. Itu tuh kayak apa ya, organisasi buat obat tapi yang di Amerika gitu. Iya. Iya. Tapi dia orang Perancis. Dia orang Prancis. Dia bilang dia secret gitu loh. Right. Jadi dia agent di situ. Terus habis itu gara-gara mereka harus masuk ke kayak witness protection program, jadinya mereka bakal pindah ke Amerika. Tapi tolong bilang di social media bahwa kita semua pindahnya ke Australia. Oke. It's so weird. Terus habis itu dia minta tolong keluarganya untuk nge-clear rumahnya, jual ini, jual itu lah pokoknya gitu. Kuncinya ada di sini ya, lalalala. Nah, pada tanggal 13 April, tetangga-tetangganya mulai pada khawatir sama keluarga ini, soalnya biasanya itu ya kalau di sana kayak orang pergi aja tuh jendelanya nggak ditutup gitu, masih kebuka, dan biasanya mereka cukup ramah gitu, haheho. Tapi kok udah beberapa hari pintunya semuanya ketutup, jendelanya semuanya ketutup, terus nggak ada kayak pergerakan lagi di rumahnya gitu. Ada apaan ini? Jadi mereka telepon ke polisi. Kenapa tetangganya bingung? Kan dia udah kirim surat bukannya? Dia kirim surat, tapi kan kirim suratnya cuman ke kantornya doang. Oh, oke. Dan kirim suratnya ke keluarganya Xavier. Iya. Jadi yang lain-lain pada nggak tahu. Iya. Jadi ya tetangga-tetangganya nggak ada yang tahu. Oke. Mau kayaknya mencurigakan. Iya. Dan mereka takut keluarga ini kenapa-kenapa gitu. Jadi makanya mereka kontak polisi gitu. So good. Oops. Oke, jadi itu dilaporin kan tanggal 13. Akhirnya si polisi baru mulai bener-bener menginvestigasi tanggal 19. Because obviously mereka kan harus nyari dulu apa ada nggak kemungkinan mereka cuma lagi holiday atau gimana. Akhirnya tanggal 19 mereka bener-bener mencoba mencari si keluarga ini. Yeah. Pada tanggal 21, 2 hari kemudian, setelah melihat rumahnya, akhirnya mereka menemukan di belakang rumahnya mereka ada galian, dan di dalamnya ketemu badannya Agnes sama anak-anaknya semua, tambah si anjing-anjingnya yang 2 itu. Wow. Tapi Xavier nggak kelihatan di mana-mana. Tanggal 22 badannya itu semuanya diotopsi, dan katanya mereka semua itu kayak dikasih obat gitu. Terus habis itu pas lagi tidur mereka ditembak. Itu adalah penyebabnya kenapa mereka mati. Yeah. Itu latar belakangnya ya.
Sekarang kita masuk ke teori-teorinya dan apa yang membuat cerita ini tuh benar-benar menarik. So excited. Yang pertama, sama penyidiknya setelah diotopsi, sehari kemudian sama mereka langsung boleh dikremasi si badan-badannya ini tanpa ada hasil tes DNA, tanpa ada keluarga yang ngeliat dulu, oh ya ini badannya bener, ini badannya si Agnes sama anak-anaknya. Nggak dikasih lihat. Terus dikremasi, terus ya udah gone. Jadi keluarganya tuh pada mikir, ini beneran bukan badan yang diketemuin ini, sebenarnya badannya mereka bukan. Iya. Gitu. Katanya ada yang bilang bahwa semua ukurannya tuh beda gitu loh. You know, kalau Agnesnya misalnya tinggi, badannya ini kok kayaknya jauh lebih pendek gitu loh daripada si Agnesnya. Jadi kayak apakah bener? Tapi sekarang nggak tahu karena DNA-nya nggak ada gitu loh. Nah, setelah dicek juga si badannya ini, katanya orang yang ngecek dia semuanya meninggal pada tanggal 3 sampai 4 April lah kira-kira gitu. Tapi temennya si Thomas satu bilang, gua tanggal 5 masih ketemu sama si Thomas. Gua tanggal 5 si Thomas itu tuh tadinya mau nginep di rumah gua, tapi gara-gara dia ditelepon sama papinya, katanya maminya ada kayak kecelakaan naik sepeda gitu, nggak apa-apa tapi lu pulang aja gitu loh. Jadinya akhirnya jam 10 malam dia pulang ke rumahnya. Si Thomas ini pulang ke rumahnya dia gitu. Terus habis itu katanya oh ya mereka masih kirim SMS, katanya si Thomas oh ya gue lagi mau nonton film sama papi gue. Terus habis itu katanya si temennya ini keesokan harinya aja dia masih dapet SMS dari si Thomas. Walaupun agak aneh sih, SMS-nya bilang bahwa oh gue sakit jadi gue gak bakalan masuk sekolah. Terus habis itu dia bilang oh baterai gue habis dan akhirnya nih papi gue lagi mau beliin charger baru buat gue. Dan itu adalah SMS terakhirnya dia. Habis itu hilang. Tapi kalau misalnya semua penyidiknya bilang bahwa mestinya mereka udah meninggal tanggal 3 atau tanggal 4, kenapa tanggal 5 dan tanggal 6 si temennya ini masih ketemu gitu loh. Dan ada lagi si tetangga-tetangganya si Agnes, ada yang bilang bahwa tanggal 7 dia sebenarnya lihat si Agnes lagi ngajak jalan anjingnya dia gitu loh. Dia inget banget soalnya pada hari itu dia harus ambil anaknya dari daycare gitu. Jadi dia benar-benar inget bahwa tanggal 7 itu dia masih ketemu Agnes. Jadi kok laporannya si polisi ini kok beda banget gitu loh sama yang saksi-saksinya bilang ini gitu loh. It's so confusing. Tapi ada juga hal-hal yang memberatkan si Xavier, soalnya semuanya pada ngelihat Xavier dong, maksudnya sebagai tersangka utama karena dia satu-satunya badannya nggak ketemu. Terus habis itu kayak kelihatan pada setelah tanggal 3 sampai 4 itu tuh benar-benar kelihatan apa yang terjadi sama dia gitu loh. Jadi kalian tahu kan, tadi kan kenapa gue bilang dia beli jeruk nipis. Jadi si jeruk nipis itu katanya kalau misalnya lu cucurin di atas kayak badan orang yang sudah meninggal, katanya tuh bakal mempercepat dekomposisi si badannya itu gitu loh. Makanya mungkin kayak kelihatannya badannya kayak udah lebih cepat gitu hancurnya. Makanya kenapa timelinenya juga mungkin salah gitu loh. Mereka bilangnya 3 sama 4. Tapi sebenarnya tuh mungkin mereka meninggalnya setelah itu terus I don't know gitu. Jadi itu ada yang kemungkinan menjadi suatu faktor. Ini kan kejadiannya April ya. Di bulan Maret polisi-polisi itu setelah menginvestigasi mereka melihat bahwa si Xavier pernah beli kayak plastik yang gede banget, plastik sampah yang gede banget. Sama dia juga beli alat sekop. Sama dia juga sempat beli di akhir Maret, dia sempat beli kayak bin liner gitu, kayak plastik juga. Terus habis itu buat pavement, plastik pavement block. Ntar gue ada gambarnya aja di sini. Tapi dia belinya di toko yang 3,5 jam dari rumahnya dia naik mobil. Kenapa dia harus pergi sejauh itu? It's so interesting. Why? Nah terus habis itu kan semua pada nyariin ya di mana nih si Xavier. Terus habis itu mereka lihat si hasil kredit cardnya dia, charges kredit cardnya dia. Dan setelah tanggal 11 itu, setelah suratnya dikirim ke keluarganya, setelah surat dikirim ke si sekolahnya si Agnes gitu segala, ternyata si Xavier ini dia loncat dari satu hotel ke hotel lain. Dia nginep dan dia bayar pakai kredit card. Nginep semalam, bayar pakai kredit card. Nginep semalam, bayar pakai kredit card. Itu terjadi terus 11, 12, 13, 14 April dia pindah dari satu hotel ke hotel yang lain.
Pada tanggal 14 dia kelihatan ada di kamera, dia lagi ngambil duit di ATM gitu. Itu bener-bener dia. Dan akhirnya dia check out dari si hotelnya, mobilnya ditinggal di hotelnya, dan setelah itu dia hilang. Dan sampai sekarang dia belum ketemu. Dan satu lagi yang bikin bingung adalah di tahun 2004, ini 7 tahun sebelum kejadiannya ya, 7 tahun sebelum kejadiannya, si Agnes ini dia kayak posting di online forum gitu. Dia memang suka masuk ke online forum, dan dia bilang di online forum itu tentang ada problem-problem lah yang dia lagi punya sama si Xavier, dan dia bilang bahwa kalau kita semua mati sebagai satu keluarga, itu bukan malapetaka. Makes you wonder apa yang terjadi di keluarga ini, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu loh. Dan semenjak kasus ini masuk ke media gitu, banyak banget orang-orang yang pada tertarik untuk membantu supaya kasus ini terpecahkan gitu loh. Banyak banget polisi dapet tip dari orang-orang yang pada bilang, oh kita lihat si Xavier lagi ada di cafe ini, kita lihat si Xavier lagi jalan di jalan ABCD, lagi naik ke bus lagi ini lagi itu. Banyak banget orang-orang yang pada semuanya bilang gitu loh. Dan sampai ada kayak tulang yang ditemuin di dalam hutan gitu segala, ada orang pada jangan-jangan ini si Xavier, tapi ternyata setelah DNA-nya dicek ternyata itu bukan si Xavier. Jadi pokoknya benar-benar semua orang pada gila apa yang terjadi gitu loh sama si keluarga ini. Dan pada tahun 2015 ada yang kirim fotonya si Arthur sama Thomas ke polisi. Di belakangnya ada tulisan tangan bilang tulisannya I'm still alive, aku masih hidup. Apakah itu orang iseng ataukah itu memang salah satu anak-anaknya, atau memang itu Xavier yang kirim? Apakah badan-badannya yang mereka ketemukan itu bener-bener badannya satu keluarga ini? So interesting. Ya jadinya teorinya ya, banyak orang yang pada bilang oh iya memang beneran si Xavier ini membunuh satu keluarganya, dan pokoknya dia mencoba kabur dan dia mau hidup lagi gitu loh sama keluarga yang lain. Dan karena dia punya utang, kan inget kan ada orang yang lagi mau ngambil utang ke rumahnya dia. Jadi daripada dia malu, jadi ya udah akhirnya dia membunuh keluarganya dia supaya dia dapat identitas baru, nggak usah bayar utang bla bla bla, dan dia bisa hidup lagi sebagai orang yang lain gitu. Gitu katanya sih begitu. Kalau misalnya itu memang benar-benar terjadi ya, it's so interesting gara-gara di Amerika sebenarnya ada juga kejadian yang mirip-mirip seperti ini. Jadi dia udah cold case selama beberapa tahun, terus habis itu gara-gara masuk berita, bukan masuk berita sih, masuk kayak dimasukin dokumentari gitu. Seperti halnya yang sekarang ini cerita si keluarga ini masuk ke Netflix. Si yang di Amerika itu gara-gara masuk ke acara TV, terus habis itu diliatin orangnya ini, pelakunya kalau misalnya 10 tahun kemudian mukanya bakal kelihatan seperti apa. Dan kebetulan ada ibu-ibu lagi lihat acara TV-nya, terus dia lihat mirip banget sama tetangga gue bakalan lapor ke polisi gitu loh. Yang dari konstruksi mukanya itu gitu, dia telepon ke polisi dan beneran itu orang yang jahatnya ini ketangkep gara-gara itu gitu loh. Gue gak kebayang kalau misalnya itu yang terjadi sama kasus ini juga, gara-gara diangkat sama Netflix terus habis itu si Xavier ketemu gara-gara Netflix. Oh my goodness, I'm still so confused apa yang terjadi sama keluarga ini. Gue nggak tahu. Ya udah, menurut kalian teori mana yang kalian percaya? Is it bener-bener dia Xavier yang ngebunuh dan akhirnya dia kabur, atau sebenarnya ada cover up? Apakah benar mereka sebenarnya ada di witness protection program? Lagi di Amerika sembunyi satu keluarga dan mereka semuanya masih hidup. Ya menurut kalian gimana? Taruh aja di komen di bawah, nanti kita bisa diskusiin semua bareng-bareng. Tapi ya begitu video hari ini, semoga kalian enjoy sama cerita-cerita seperti ini. Please klik like, subscribe, and share ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama cerita kisah kriminal nyata seperti ini. Dan hari ini kita mau shout out ke Endah Sasmita. Thank you so much for all of your comment. Thank you for all of your support. Kayaknya gue nggak bisa bikin video-video lagi kalau misalnya kalian nggak support. And bener-bener kalian leave a lot of really good messages, nice messages. Thank you so much. Yang bikin kita semua bener-bener semangat untuk bikin video lagi selanjutnya.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Menurut kamu gimana kasusnya? Ya Xavier lah kali. Ulang.